Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, mendidik anak dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Abdul Aziz Abdul Salam Ibn Abdullah As-Sulaimani hafizahullah ta'ala. Nah, kita masih pada upaya atau langkah yang bisa dilakukan oleh setiap orang tua untuk mendidik anaknya agar soleh. Kita masuk poin yang ke-10, ar-radha'ah, menyusui. Thumma yanbaghi lil al-inayah bi irda'il maulud hatta al-fitam. Hendaknya para ibu memberikan perhatian untuk menyusui putranya, menyusui anaknya sampai lepas, maksudnya 2 tahun itu yang terbaik. War-ridha' at-tabi'i minal lahu atharun kabirun fi tansyi'ati at-tifl wa sihhatih. ASI dari ibu sangat berpengaruh besar pada tumbuh kembang si bayi dan kesehatannya. Wa yurshidullahu subhanahu al-ummahat ay yurdi'na auladahunna sanataini kamilatain liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengarahkan untuk para ummahat, untuk para ibu agar menyusui anak-anaknya 2 tahun yang sempurna, 2 tahun pas bagi yang mau menyempurnakan susuan. Nah, terkadang ada yang kurang dari 2 tahun, dan yang paling baiknya 2 tahun pas, haulaini kamilain, 2 tahun pas. Sebagaimana ayat di surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidat yurdi'na auladahun haulaini kamilain. Dan para ibu mereka menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna. Liman arada ay yutimma ar-radha'ah, bagi yang mau menyempurnakan susuan. Jadi yang terbaiknya 2 tahun. Di sana ada pengaruh untuk kesehatan, tumbuh kembang, dan
kedekatan seorang anak pada ibunya, insyaallah disebutkan nanti oleh Syekh. Li'anna at-tifla yastash'ir hanan al-um fi athna'ir radha'ah, karena bayi dia akan merasakan kelemah lembutan ibu, kasih sayang ibu, cinta ibu di saat menyusui. Wa huwa bihajah ila dzalik. Yang si bayi sangat memerlukan itu. Sangat memerlukan kasih sayang ibu. Sangat memerlukan cinta dari ibu. Wa qad athbata at-tibbul hadits anna hunaka irtifa'an fi nisbatil isabah bi amradil atfal wa wafayatihim alladhina yardu'una ar-radha'ah as-sina'iyyah. Dan telah terbukti dari kedokteran modern bahwasanya muncul kenaikan angka penyakit pada anak-anak, bahkan kematian pada anak-anak dikarenakan susu buatan, ya, dikarenakan susu pabrikan. Kama anna ar-radha'ah at-tabi'iyyah mufidah lil fi sihhatiha lirrahim ba'da al-wiladah wal jihazil hadmi. Bahkan menyusui dengan ASI itu sangat bermanfaat bagi ibu untuk kesehatan rahimnya setelah melahirkan, dan juga bagian dalam atau organ-organ tubuh ibu, ya, dapat kembali normal cepat dan baik apabila si ibu tersebut menyusui anaknya. Baik. Kebanyakan susu itu kan susu-susu kaleng itu dari sapi kalau tidak salah. Dan sapi anaknya baru lahir saja beberapa jam sudah bisa berdiri, dia sudah bisa jalan, beda dengan anak manusia. Kemudian dikasihkan susu sapi ke susu manusia, diberikan susu sapi ke bayi manusia. Yang seperti ini tentunya akan ada pengaruh. Nah, di sini kata Syekh rahimahullahu taala, menurut kedokteran modern, ya, menyebutkan tingginya angka kematian anak-anak, ya, kemudian penyakit yang menimpa anak-anak yang terbiasa dengan susu-susu buatan, susu pabrikan. Kama annal Islam harisu ala dhalika fa abaha lil al-murdi' an tuftira fi Ramadan idza kana shaum yu'athiru fi ar-radha'ah. Bahkan Islam sangat menganjurkan untuk si ibu menyusui dengan ASI-nya, ya, sampai seorang ibu yang menyusui boleh dia untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa akan mempengaruhi ASI-nya. Kalau misalnya dia berpuasa, ASI-nya akan berkurang. Boleh di dalam syariat Islam ini seorang ibu untuk berbuka, menunjukkan apa? Perhatian, ya, terhadap ibu dan anak, ya, bagaimana ASI diberikan kepada si bayi itu dengan baik. Wala'alla min asbab adami atfi katsiri minal abna'i ala ummahatihim wa kasratil uquq fi hadzal 'asr 'adamur radha'ah at-tabi'iyyah wa kasratir radha'ah as-sina'iyyah. Bisa jadi sebab tidak adanya keterikatan anak dengan ibu mereka, bahkan banyak
anak-anak durhaka sekarang ini kepada ibu mereka karena si ibu tidak menyusui anak-anaknya dengan ASI-nya dan diberikan susu-susu formula untuk anak-anaknya, yang susu-susu pabrikan. Baik. Walamma lirradha'ah min athar fil murtadi' faqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tarda'al hamqa. Karena menyusui itu sangat, atau susuan itu sangat berpengaruh besar terhadap yang disusui. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk si bayi disusui oleh wanita yang hamqa. Hamqa itu yang tidak baik, yang bodoh, ya. Qala Ibnu Qasim rahimahullahu fi Hasyiatir Raud ta'liqan ala hadzal hadits, li'anna lirradha'ah ta'tsiran fi ittiba'. Ya, berkata Ibnu Qasim, karena susuan itu sangat berpengaruh pada kelakuan, akhlak si bayi. Ya, jadi tidak sembarang diberikan bayi itu kepada orang yang mau menyusui. Betul-betul harus dipilih juga. Ya. Jangan sampai disusui ke wanita yang tidak baik akhlaknya, yang tidak baik agamanya, atau kurang akalnya. Nah, waalaikumsalam. Karena ini akan berpengaruh pada kecerdasan si bayi, pada akhlak, pada agamanya. Disebutkan oleh Imamul Haramain. Imamul Haramain adalah Al-Juwaini, Abdul Malik Al-Juwaini. Beliau ulama besar dalam ilmu usul fikih. Al-Juwaini, Imamul Haramain, julukannya Imamul Haramain. Ulama usul. Beliau cerdasnya luar biasa, ya. Dan ini diakui oleh banyak ulama. Tetapi beliau memiliki kekurangan, yaitu lisan beliau, ya. Terkadang ya pada cara berbicara beliau, kekurangan beliau di situ. Dan beliau menyebutkan, dulu ketika aku masih bayi, ibuku meletakkanku di depan tamu yang datang menjenguk. Kemudian ibuku masuk ke dalam rumah. Ya. Ketika datang kembali ke ruang tamu, tiba-tiba aku sudah disusui oleh si tamu. Ya, si tamu ini pun dia menyusui Al-Juwaini karena melihat dia menangis, ibunya sedang di dalam. Agar diam, si tamu langsung inisiatif mengambil bayi tersebut, menyusui bayi tersebut, Al-Juwaini. Ketika si ibu datang ke ruang tamu, langsung diambil, ya, langsung diambil Juwaini dari tamu tersebut. Ya maaf, ini memang amanah dari sang suami untuk tidak menyusui si bayi ini kepada siapapun. Nah, kata Al-Juwaini, bisa jadi kesulitan aku dalam berbicara atau ada sedikit cacat dalam lisan beliau, itu karena aku menyusui wanita tersebut, karena aku menyusu kepada wanita tersebut. Itu kata Al-Juwaini. Nah, jadi ada pengaruh pada kelakuan, pengaruh pada sifat, pada akhlak, pada agama. Nah, dan ini pun sebenarnya bisa kita
kiaskan pada donor darah sekarang ini ya. Ya, kalau bisa kita misalnya ya naudzubillah jangan sampai kita tertimpa musibah penyakit. Tetapi apabila ada seorang muslim dia perlu donor darah, ya, jangan sampai dia mendapatkan darah dari orang yang jahat, orang yang tidak baik akhlaknya, sifatnya, agamanya, karena ini akan berpengaruh terlebih darah. Dan susu ini pun dari darah. Ya. Kecuali sudah sampai tingkatan darurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, Halimah ini ditanya dulu oleh kakeknya, siapa namamu? Halimah. Engkau dari suku mana? As-Sa'diyah. Baru diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Halimah. Halimah nama yang bagus, Halimah wanita yang halim, wanita yang lembut. As-Sa'diyah suku yang bahagia, yang senang. Nah, diberikan. Nah. Baik. ثم قال وحكى القاضي أن من ارتضع من امرأة حمقاء خرج الولد أحمق. Dan berkata Qadhi Iyad, siapa yang menyusui dari seorang wanita yang kurang akalnya, maka akan terjadi pada akal anak tersebut pun kurang akalnya. Wa man irtada'a min sayyi'atil khuluq ta'adda ilaih, dan siapa yang menyusui kepada wanita yang kurang baik akhlaknya pun akan berpindah akhlak tersebut kepada yang disusui. Wa man irtada'a min bahimah kana balidan kal bahimah. Dan siapa yang menyusu ke binatang akan bodoh juga dia seperti binatang tersebut. Nah, ini kata Al-Qadiyah. Ya, jadi kalau bisa enggak usah ya pakai susu tambahan ya. Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala fil Mughni fa innahu yuqal innar radha yughayyiru ittiba', dan berkata Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni bahwasanya susuan itu akan merubah akhlak, kelakuan. Nah, ASI akan mengubah akhlak, sifat seseorang. Fa kaifa bi ashabil halib as-sina'i alladhi la yudra masdaruh wala man sana'ah. Gimana sekarang dengan susu buatan yang tidak jelas dari mana asalnya, siapa yang membuatnya? Ya. Nah, ini kata Syekh rahimahullah taala. Jadi betul-betul diperhatikan karena umur mereka menyusui itu sangat berpengaruh pada sifat, ya. Dan berbeda ketika seseorang sudah dia besar, dia dewasa, apalagi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau pernah diberikan susu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, susu kambing. Nah, kemudian yang ke-11, upaya orang tua untuk mendidik anaknya agar baik. Yang ke-11 adalah mahma yabdhulul walidan min juhdin fi tarbiyati abnaihim in lam yu'inhum Allah wa yuwaffiquhuma subhanahu falan yajniya syai'an. Sekalipun orang tua dia bersungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak mereka, kalau tidak turun pertolongan Allah, tidak turun hidayah taufik dari Allah, tidak akan mungkin berhasil. Ya, sehebat apapun guru yang mendidik anak kita, sebaik apapun sekolah anak kita, kalau tidak ada taufik dari Allah, tidak ada hidayah,
tidak ada pertolongan dari Allah, tidak akan membuahkan hasil. Nah, walidzalika 'alaika bid-du'a, karena itu wajib bagimu banyak berdoa. Wa tadarru' ilaih, memelas, memohon-mohon kepada Allah, bi ayyahdiyallahu dzurriyyatak, agar Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada anak keturunanmu. Ya. Ini dilakukan di awal kali, bahkan disebutkan di awal dari kitab ini, sebelum dia menikah bahkan, untuk berdoa mempunyai anak yang saleh, agar Allah memperbaiki anak keturunannya. Fad-du'a min abrazil asya' al-mu'inah ala tarbiyatil abna. Doa adalah sebab utama yang menolong, atau yang yang terbaik dalam pendidikan anak, ya. Jadi doa orang tua, sebab yang paling utama dilakukan oleh orang tua untuk pendidikan anak-anaknya adalah berdoa. Qala ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da', aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengabulkan doa dari hamba-hambanya yang berdoa. Wa min du'a ibadir rahman rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, sekarang kita hafalkan doa-doa yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak keturunan kita. Yang pertama disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Abdus Salam hafizahullahu taala, yaitu di surat Al-Furqan ayat 74. Doa orang-orang soleh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka diberikan surga, ketika di dunia mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami istri-istri kami, anak-anak keturunan kami, sebagai penyejuk untuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang yang bertakwa. Wa huwa al-Khalil Abul Anbiya alaihi salatu wassalam yad'u li abna'ihi. Nah, demikian pula doa dari ayah para nabi, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, ayah para nabi, Nabi Ibrahim banyak beliau berdoa untuk agar baik anak keturunan beliau. Di antara doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Jangan sampai aku dan anak-anakku nyembah berhala. Ini Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, nabi terbaik kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mengkhawatirkan diri beliau dan anak keturunan beliau menjadi musyrik, menyembah berhala. Ya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan. Nabi saja tidak merasa aman dari kesyirikan. Ya, minta terus pertolongan dari Allah agar dikokohkan di atas tauhid, di atas iman, di atas Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga doa beliau.
Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik. Ya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk menyekutukanmu. Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal kufr wasyirk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekafiran, dari kesyirikan. Andaikan mereka para nabi demikian doa mereka, tentunya kita lebih harus banyak berdoa, ya, agar bisa istiqomah, terjauh dari syirik. Wa qala rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kemudian doa Nabi Ibrahim yang berikutnya adalah, wahai Rabbku, jadikanlah diriku seorang hamba yang menegakkan salat, demikian pula anak keturunanku. Untuk salat, jangankan untuk salat atau amal-amalan yang lain, untuk salat yang itu imaduddin, yang itu adalah tiang pokok agama. Wa imaduhus salah, kata Rasulullah SAW, wa amuduhus salah, tiang pokok agama itu adalah salat. Saja minta agar dimudahkan untuk menunaikan salat tersebut. Ini para nabi nih, ya. Karena kalau bukan pertolongan dari Allah, mustahil seseorang bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Dia lebih memilih tidur, ya. Dia lebih memilih untuk melanjutkan, ya, ngantuknya dia, hawa nafsu syaitan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin seseorang untuk bisa menunaikan ibadah apapun. Wa Zakaria alaihi salam yad'u rabbahu hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Zakaria, beliau berdoa kepada Rabb beliau. Di situ Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya. Dia berkata, wahai Rabbku, karuniakanlah untukku keturunan yang baik darimu. Ya. Jadi miladunka, dari Allah Subhanahu wa taala karunia anak, cucu. Dan Nabi Zakaria sudah sepuh, sudah tua, tidak pernah bosan untuk meminta anak. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah syaqi, tidak pernah kecewa, tidak pernah bosan untuk berdoa kepadamu ya Allah. Ya. Wa qala ta'ala qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Rabb, berikanlah aku karunia untuk dapat bersyukur, untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan apa yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat beramal saleh dengan amalan yang Kau ridhoi, dan perbaiki anak keturunanku. Aku kembali kepadamu ya Rabb, dan aku seorang muslim. Nah, ini doa dari Al-Quranul Karim yang hendaknya kita hafal. Wa qala Allahu 'an imra'ati Imran wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk melindungi dia, maksudnya Maryam, dan keturunannya dari syaitanir rajim. Ya, istri Imran punya anak namanya Maryam alaihi salatu wassalam. Nah, Maryam didoakan oleh ibu beliau, ya
agar terlindungi dari syaitanir rajim dan keturunan beliau. Nah, seorang ayah, seorang ibu demikian pula banyak mendoakan seperti ini kepada anak-anaknya. Wa fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidul Hasan wal Husain fayaqul. Di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan Hasan dan Husain agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan apapun. Apa doanya? U'idzukuma bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Ya. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna agar melindungi kalian berdua dari kejahatan setan dan penyakit dan setiap mata-mata yang jahat. Ya. Wa yaqul hakadha kana Ibrahim abi ya'udzu bihima Ismail wa Ishaq. Kata Rasulullah SAW melanjutkannya, seperti inilah ayahku Ibrahim. Beliau mendoakan dua putra beliau Ismail dan Ishaq agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dihafal juga oleh orang tua. Wa ya lil asafi syadid inna katsiran minan nisa wa ba'dal aba badal ayad'u li auladihi idza ghadiba da'a alaihim. Wah, ini parah sekali nih. Sungguh sangat disayangkan kebanyakan para ibu, bahkan sebagian ayah, bukannya mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, ketika marah justru mendoakan keburukan untuk anak-anaknya. Ya, kata Rasulullah SAW, "Thalathud da'awat la turad", 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doaul walid ala waladihi. Doa keburukan dari orang tua untuk anaknya. Ya. Wa ala dzalika yajib tajannubud du'a alaihim. Wajib setiap orang tua untuk menjauhi doa-doa keburukan untuk anak-anaknya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum. Berkata Rasulullah SAW, jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian sendiri. Wala tad'u ala auladikum. Jangan kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan kalian mendoakan keburukan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'al fiha ata fayastajibullah. Jangan sampai ya bertepatan doa tersebut, doa keburukan tadi bertepatan dengan waktu diijabahnya, dikabulkannya doa, sehingga Allah kabulkan doa kejelekan tersebut. Doa kejelekan untuk anaknya, untuk dirinya, untuk hartanya. Jadi jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jelek-jelek. Biasakan yang baik-baik yang keluar dari lisan. Apalagi yang bentuknya itu doa. Ya, apalagi yang bentuknya itu doa. Wa kam min insanin da'a li auladihi wa tadarra' fi as-sahar wa nashad rabbahu jalla wa 'ala sami'a ad-du'a mujiban muttar fastajaba Allahu du'aahu wa aslaha lahu walada wa dhurriyyatahu fayajib tahri al-awqat al-munasibah lid-du'a. Berapa banyak orang tua ketika mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Nah, ini da'ali artinya adalah mendoakan kebaikan. Da'a ala itu mendoakan keburukan. Berapa banyak seorang tua mereka mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, memelas mereka di waktu sahur kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon-mohon kepada Allah yang Maha mendengar setiap doa, yang sangat yang Maha mengabulkan doa-doa orang-orang yang muttar, yang terjepit. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala perbaiki dia dan anak-anaknya dan keturunannya. Karena itu perhatikan betul waktu-waktu yang tepat dalam berdoa.
An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qil, ya Rasulullah ayyu du'ai asma'. Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan doa itu didengar, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala jawful lailil akhir. Kata Rasulullah SAW, di pertengahan malam terakhir. Wa duburi shalawatil maktubat, dan di penghujung salat 5 waktu. Ya, sebelum salam. Di penghujung salat 5 waktu sebelum salam. Kalau setelah selesai salam, yang Rasulullah kerjakan adalah zikir. Ya. Apakah boleh berdoa? Boleh juga berdoa. Tapi maksud dari hadis ini adalah sebelum salam. Rasulullah SAW mengatakan, menafsirkan di hadis beliau yang lain, ya, wal yatakhayyar minad du'a'i ma sya'. Pilihlah dari doa manapun yang dia mau setelah dia minta isti'adzah dari yang 4, dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah dunia dan fitnah kehidupan dan fitnah kematian, ya, dari fitnah dajjal. Kata Rasulullah SAW, kemudian berdoa apapun yang dia mau. Ini sebelum salam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alimni du'aan adu bi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku baca ketika salat, di dalam salat, bukan setelah salat. Tetapi apa hukumnya berdoa setelah selesai salat? Boleh. Hadis Asma, ya, binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bertasbih 10 kali, bertakbir 10 kali, bertahmid 10 kali setelah salat, setelah salam, kemudian dia berdoa, maka Allah akan kabulkan doanya. Baik. Tetapi Rasulullah SAW yang beliau lakukan terus adalah berzikir setelah selesai doa. Setelah selesai salat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajid faqtiru du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia itu sujud, maka perbanyaklah berdoa. Ya. Berdoa ketika sujud. Boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Yang tidak boleh adalah doa tersebut sesuai dengan lafaz Al-Qur'anul Karim, karena dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika sujud dan ketika ruku. Wa taharru awqatil ijabah, perhatikan betul waktu-waktu dikabulkannya doa, seperti hari Jumat, di penghujung Jumat maksudnya, bukan seluruh Jumat, bukan di seluruh waktu hari Jumat, tetapi di penghujung hari Jumat setelah salat asar sebelum maghrib, ya, setelah di penghujung waktu asar sebelum maghrib. Dan ijma' para sahabat, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ijma' para sahabat waktu dikabulkannya doa di hari Jumat itu adalah sebelum maghrib, ya, di penghujung hari, ya, di penghujung waktu asar. Wa fi athna'is safar, dan ketika safar, ketika siang, ketika turun hujan. Wa bta'id an mawani'il ijabah, dan jauhilah olehmu penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Ka aklil haram, makan makanan yang haram. Wa lubsil haram, memakai pakaian yang haram, atau dari hasil yang haram. Nah, hendaknya mudah seorang ayah, seorang ibu untuk mendoakan anak-anaknya. Jangankan anak dia sendiri, anak orang lain aja yang dia ajarkan, yang dia didik, hendaknya mudah untuk mendoakan mereka. Coba lihat, ya, Salasatul Usul atau Qawaidul Arba', kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak sekali kitab-kitab beliau, ya, diawali dengan doa. Belum lama beliau berbicara, doa lagi, ya, as'alullah al-karim rabbal arshil azim aytawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunt wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza btuliya sabar wa idza adnaba astaghfar fa inna dzalika unwanus sa'adah i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, aku mohon kepada Allah yang Maha Karim, Rabbnya arsy yang sangat agung, yang sangat besar, agar menjadikanmu sebagai wali-wali Allah di dunia dan di akhirat, agar Allah mencintaimu, membelamu di dunia dan di akhirat. Walayah, lawan dari adawah,
Kalau adawah musuh. Ya, walayah adalah al-hub wan nusrah, cinta dan pembelaan. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu sebagai walinya, yang dicintainya, yang ditolongnya, yang dilindunginya di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan agar menjadikanmu berberkah dimanapun kau berada. Subhanallah. Ini Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Nah, itu doa dari syekh kepada murid-muridnya, kepada orang yang membaca kitabnya, menjadikan berkah dimanapun kau berada, beramar ma'ruf wa nahi anil munkar, ya, memberikan kebaikan setiap harinya. Kemudian agar engkau bersyukur ketika diberi nikmat, dan ketika diuji engkau bersabar, ketika khilaf jatuh pada dosa engkau segera beristighfar. Nah, belum lama setelah itu lagi Asy-Syaikh rahimahullahu taala mendoakan i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntunmu untuk selalu taat kepadamu. Nah, ini jangankan doa kepada anak sendiri gitu, kepada anak orang lain saja yang kita didik, harus banyak-banyak kita mendoakan mereka. Baik itu di sujud kita ketika mereka tidak tahu, itu yang lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupakan, ya, jangan lupakan mendoakan anak, mendoakan murid, mendoakan santri, mendoakan ikhwah, mendoakan ma'had, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kembali kita semua di jannahnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.